Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julipa Erlaili, NIM 2111320046, kelas BKI 3B. Di sini saya akan membuat tugas psikologi dakwah, meresum makalah kelompok 4 dan kelompok 5. Yang pertama yaitu makalah kelompok 4 mengenai konsep manusia menurut Islam. Yang pertama yaitu mengenal manusia berarti berusaha mengetahui segala perilaku dan tingkah laku manusia secara holistik, baik yang bisa diderai yaitu dengan mengadakan penelitian-penelitian, dan yang tak diderai yaitu dengan memahaminya melalui pengalaman pribadi atau dengan meminta orang lain untuk menceritakan pengalamannya. Yang kedua yaitu hakikat manusia. Manusia menurut pandangan Islam. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Yang kedua, manusia sebagai al-nas. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Esensi psikologis dalam ibadah. Dalam lingkaran nilai-nilai dan konsep-konsep ibadah dapat menjadikan seseorang bebas mengekspresikan individualitasnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ibadah harus terus-menerus dilakukan sepanjang hayat, sebab badan, jiwa, dan roh akan selaras hanya dengan ibadah untuk membuat akhlak meresap dengan sempurna. Psikologis proses penerimaan dakwah. Yang pertama yaitu sensasi. Di dalam sebuah penerimaan, informasi terdapat sesuatu hal yang dinamakan dengan sensasi. Dalam hal ini, sense atau sensasi merupakan penginderaan yang berhubungan dengan suatu organisme dan juga dengan psikologi lingkungan. Yang kedua yaitu persepsi, merupakan sebuah pengalaman yang diketahui melalui sebuah objek, peristiwa, dari juga hubungan-hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan sebuah informasi yang akurat, kemudian dapat ditafsirkan melalui sebuah penyampaian pesan. Yang memori, salah satu kelebihan manusia adalah kemampuannya menyimpan informasi yang sangat banyak dalam waktu yang lama dan dapat mengingat kembali. Berpikir adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Psikologi proses penyampaian dakwah. Dakwah Islam merupakan proses penyampaian ajaran Islam terhadap umat manusia. Pesan dakwah harus disampaikan dengan pendekatan psikologis, yakni sesuai dengan cara berpikir dan merasa mad'u dengan memerhatikan faktor-faktor perkembangan psikologis beserta ciri-cirinya. Mungkin itu saja untuk makalah yang kelompok 4. Akan saya lanjutkan untuk makalah yang kelompok 5, yaitu baiklah untuk makalah yang kelima yaitu cara dai. Yang pertama yaitu seorang dai harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Menjadi suatu keharusan bagi seorang dai untuk mendalami pengetahuan agama. Yang kedua yaitu seorang dai harus bisa menjadi teladan yang baik bagi umat, sebab perilaku, aktivitas, akhlak, perkataan, dan perbuatan seorang dai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap umat. Yang ketiga, seorang dai harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, pengetahuan psikologis. Manusia adalah makhluk unik yang tidak bisa diprediksi kepribadiannya. Oleh karena itu, dai sangat dituntut memahami ilmu psikologi. Yang kelima, seorang dai harus bernyali baja di mana saja berada, siap bertugas di mana saja, kapan saja, sebagai apa, asal untuk kejayaan Islam. Sifat-sifat dai, yang pertama yaitu harus sabar, yang kedua berhati-hati, yang ketiga tegas, yang keempat lemah lembut, yang kelima pemberani, yang keenam rendah hati, yang ketujuh ikhlas, yang ke-8 amanah, yang ke-9 harus jujur. Pengertian madu. Menurut
Ali Aziz, objek dakwah atau mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan merupakan sasaran dakwah. Manusia itu terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya. Yang pertama yaitu geografis, yang kedua yaitu segi akhlak. Dalam kacamata akidah, manusia terbagi dua macam, yaitu muslim dan non-muslim. Yang ketiga yaitu segi usia, yang keempat yaitu segi status sosial, yang kelima yaitu segi jenis kelamin. Prinsip dalam berdakwah terhadap mad'u. Dakwah pada intinya adalah upaya mengajak atau mempengaruhi orang lain agar mereka mau mengikuti pesan-pesan dakwah yang disampaikan sang dai. Aktivitas dakwah akan berjalan efektif jika seorang dai sebagai komunikolog mengetahui dan memahami prinsip-prinsip komunikasi efektif. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya resum. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.